Perkenalkan, nama saya Neneng Andriani, guru SMA Negeri 1 Seruai, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Angkatan 2 2023 di Universitas Negeri Medan. Nomor UKG 201502911833. Pada pertemuan hari ini, saya melakukan praktek pembelajaran untuk UKIN dengan materi perubahan lingkungan dengan menerapkan model pembelajaran problem basic learning. Berikut ini videonya. Diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa ya nak. Semoga kita diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kepada ketua kelas, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ismail. Berdoa dimulai. Bismillah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Ahmad Dinizat datang hadir? Tidak, kemana dia? Sakit. Sudah berapa hari? Baru 2 hari. Anissa datang? Hadir. Arifin? Kenapa? Alfa. Cika? Datang. Duratun Aini? Iya. Oke, Kak. Setelah ini ada beberapa teman kalian yang sakit, kita doakan teman kalian itu cepat pulih dan sehat ya nak. Amin. Untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa gunanya? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, sebagai rakyat Indonesia. Silakan Putri perwakilan untuk menjadi dirijennya. Ya, lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pupuk? Siapa yang tahu? 2, apa saja bahan limbah rumah tangga yang kalian tahu? Bahan limbah rumah tangga. Nah, apa yang dimaksud dengan pupuk? Siapa yang bisa jawab? Ya, Putri. Komponen untuk menyuburkan tanah. Apakah kalian tahu apa itu sampah organik dan non-organik? Sampah non-organik ialah yang tidak terurai. Sampah organik yang dapat dan terurai. Contohnya, ya, non-organik plastik. Oke. Ini ada gambar di depan. Apakah kalian bisa mengetahui gambar apakah ini? Gambar apa? Gambar limbah sampah. Apa lagi? Ya, asap pabrik, limbah asap pabrik. Terus apa lagi? Ya, sabun itu ya. Berarti sisa deterjen. Di mana itu? Di sungai. Itu yang sana apa? Yang ujung. Tumpukan sampah. Ini berarti sampah rumah tangga ini yang ujung sepertinya ya. Yang ini apa? Gambar apa ini? Beko. Berarti bekonya lagi ngapain? Ngerupin sampah. Ini sampah deterjen. Berarti ada orang mencuci di pinggir sungai. Yang ini? Ya, asap pabrik. Yang ini limbah sampah nih, non organik. Pertanyakan persepsi. Ya, sudah Ibu kasih pertanyaan tentang persepsi, kalian sudah menjawab dan kalian hebat, sudah tahu pertanyaan Ibu ini harus jawabnya seperti apa, kalian lebih hebat. Nah, di sini ada motivasi. Hanya ketika pohon mati dan sungai terakhir tercemar dan ikan terakhir ditangkap, barulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa makan uang. Bukan berarti kita makan uang ya, Nak. Di sini kita memberitahukan, di tulisan ini di sini memberitahukan bahwasannya jangan sampai pohon itu mati, jangan sampai di air sungai itu hanya tinggal ikan, hanya sedikit karena tercemar seperti itu. Barulah kita menyadari bahwa hal-hal tersebut itu sangat penting bagi kita. Ya, jadi sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga lingkungan kita dengan baik, menjaga lingkungan itu bersih, tidak tercemar, baik dari sungai, ya, limbah sungai itu jangan sampai terjadi, pencemaran udara itu jangan sampai terjadi, ya, sampah non organik dan organik itu kalian pisah. Sampah organik itu, Nak, bisa kita jadikan sebuah kompos. Sampah organik itu bisa kita menjadikan sebuah ekoenzim, ya, itu nanti pada pelajaran berikutnya. Nah, itu kita bisa jadikan sebuah pupuk ya pada sampah organik. Non organik bisa kita olah. Kalau kalian punya kreativitas, coba kalian olah itu sampah non organik seperti bungkusan jajanan atau bungkusan deterjen. Bisa buat apa, Nak? Tas. Bisa buat apa lagi? Bunga. Bisa buat apa lagi yang P5 kita kemarin? Baju ya. Buat baju dari bahan limbah non organik, dari sampah non organik. Inilah motivasi kita, semoga kita bisa menjaga kelestarian lingkungan kita agar tetap sehat hingga anak cucu kita. Nanti yang merasakan rugi dan senangnya itu anak cucu kita dari ulah kita sendiri. Jadi ulah manusia, ulah alam itu yang terjadi pada perubahan lingkungan kali ini. Jadi itu sebagai motivasi Ibu, jangan sampai kita nanti tidak ada yang bisa kita makan karena semua yang ada di bumi kita ini dengan ulah kita sudah tercemar. Oke? Putri akan mewakilkan di SPG kita ya. Coba Putri silakan. Oke, nanti kita contoh bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat
kuat. Nah, nanti kalian bentuk kelompok ya, dan Ibu kasih nanti LKPD, silakan presentasikan ke depan hasilnya. Oke dong. Perhatikan nanti video yang akan Ibu tampilkan di sini. Nanti kalian rangkumkan dan kalian berikan kesimpulan apa yang dilihat dalam video tersebut. Paham di sini? Jadi judulnya yaitu nanti tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Sukusmantri dari jurusan IPA 4. Berikut merupakan kompetensi untuk materi kali ini. Apa sih? Jangan mengerti saya kita yang berhubungan dengan pribadi. Jika kita melestarikan alam dan soal suku nanti, kita akan menghasilkan kita juga yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Pencemaran lingkungan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Sukusmantri dari jurusan IPA 4. Berikut merupakan kompetensi untuk materi kali ini. Apa sih yang dimaksud? Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devita Sukusmantri dari jurusan IPA 4. Berikut merupakan kompetensi untuk materi kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan yang dikatakan zat asli atau disebut lingkungan jika bahan tersebut memiliki kadar ekologi batas karbon atau kualitas, berada pada waktu yang tidak tetap dan berada pada tempat diri semestinya. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar ke dalam air yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Apa sih dampak dari pencemaran air? Dampaknya adalah timbulnya koloid, endapan, dan bahan terlarut, perubahan derajat keasaman, perubahan warna, bau, dan juga rasa, serta terjadinya eutrofikasi. Pencemaran tanah. Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih, ternyata banyak sekali sampah yang tidak diolah dengan baik sehingga tanah menjadi tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Zat pencemar udara diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti debu dan juga asap, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung. Lalu apa sih dampak dari pencemaran udara? Dampak dari pencemaran udara yaitu lapisan ozon menjadi rusak, pemanasan global, hujan asam, dan juga memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia.
Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang menghasilkan suara lebih dari 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan, serta menggunakan sabun ataupun deterjen yang dapat fluorida di lingkungan. Yang kedua, upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Membuang sampah sesuai dengan golongannya, apakah sampah itu termasuk sampah organik atau anorganik. Memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang tidak terurai. Membuang sampah pada tempatnya. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, yaitu lokalisasi kawasan industri, tidak membakar sampah di pekarangan, mengurangi penggunaan produk atau barang yang mengandung CFC, pembuatan taman kota dan juga jalur hijau, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengharuskan pabrik untuk menggunakan filter gas, mencegah penebangan hutan yang tidak disertai dengan reboisasi, serta menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi polusi suara. Membuat dindingan kedap suara, menatap tumbuhan untuk meredam suara, serta menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan suara itu harus dilengkapi dengan bahan peredam suara. Dari tayangan video tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Video tentang apa? Iya, Putri, silakan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, pencemaran tanah, udara, sama air. Iya. Limbah terbagi menjadi 2, limbah Iya. organik dan anorganik. Oke, tepuk tangan untuk Putri yang bisa menjawab. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa yang mau menambahkan lagi? Ismail, ada yang mau tambahkan? Nah, di sini nanti ada ibu bagi kelompok ya, ada 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Nanti ibu kasihkan ini LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti tolong kalian kerjakan ya per kelompok. Ada presentasi ke depan. Oke, paham sampai sini? Paham? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Nanti yang nggak mengerti tolong dipertanyakan. Ini ada di HP-nya, di gadgetnya ada jawabannya. Iya. Ini ada di HP-nya, di gadgetnya ada jawabannya. Iya.
Ini kelompok 3 paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mana? Iya. Ya. Enggak usah, itu nanti jadi apa? Nah, ini udah siap. Oke. Rafli, mengerti, paham? Ada yang mau ditanyakan, nak? Oke, ini kelompok 2 udah mau siap ini. Oke, kelompok berapa yang ingin maju ke depan? Kelompok 1 silakan. Sudah siap, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di LKPD. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang tayangkan? Jangan pernah membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, karena hal itu bisa menyebabkan atau ikan, komodo, dan hewan lainnya kehilangan tempat tinggal, dan manusia juga kehilangan penghasilan ikannya nelayan. Pertanyaan yang kedua, apa kaitan video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari yaitu perubahan lingkungan, dan video yang ditayangkan yaitu sampah-sampah atau limbah yang membuat sungai menjadi tercemar. Kaitannya yaitu perubahan lingkungan yang awalnya asri dan indah menjadi sungai yang tercemar dan tak berpenghuni. Yang ketiga, analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan di tayangan video, yaitu pembuangan sampah yang sembarangan, wisatawan atau pendatang yang membuat sampah di sungai. Tiga, kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan sampah yang berserakan. Video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari, materi lingkungan, dan video yang ditayangkan yaitu sampah-sampah atau limbah yang membuat sungainya, yaitu perubahan lingkungan yang awalnya asri dan indah menjadi sungai yang tercemar dan tak berpenghuni. Yang ketiga, analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan di tayangan video, yaitu pembuangan sampah yang sembarangan, wisatawan atau pendatang yang membuat sampah di sungai. Tiga, kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan sampah yang berserakan. Oke, Kak. Saya mau bertanya, apa yang dapat disimpulkan dari video tadi? Selama 1 tahun terakhir, Indonesia menghasilkan sampah yang berlimpah sampai-sampai sampah tersebut terbawa aliran sungai. Dari yang awalnya sungai tersebut jernih, sekarang menjadi sungai yang tercemar, yang membuat hewan di sana kehilangan habitat di sini. Oke, sudah paham, Ica? Sudah paham? Oke, silakan ditutup kelompok 1 presentasinya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Oke, kelompok berikutnya, kelompok terakhir yaitu kelompok 2, kelompok 1 dan 3 sudah tampil. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita sebagai makhluk yang sering beraktivitas di pantai, seharusnya sudah wajib kita menjaga kebersihan dan keindahan alam. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Video tadi menjelaskan tentang pencemaran sampah yang terjadi di sekitar laut Indonesia. Sedangkan materi kita adalah perubahan lingkungan. Seperti yang dijelaskan di video tadi bahwa laut yang dulunya bagaikan surga dunia sekarang telah menjadi tumpukan sampah.
Analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video tadi. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, di sini kita sudah presentasi tadi, hasilnya sudah dapat. Ada yang bertanya, dan itu Ica dan Putri ya, juga Ismail. Aplaus untuk kalian bertiga. Tadi presentasinya bagus ya, jawabannya juga memuaskan. Saya kasih aplaus. Oke, untuk berikutnya kesimpulan. Apa yang kalian simpulkan dari presentasi dan video yang sudah kita tayangkan? Bahwa pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, ada yang mau tambahkan? Oke, ada lagi mau memberikan kesimpulan? Siapa lagi? Iya, Putri, silakan. Pencemaran lingkungan itu bisa diakibatkan karena ulah manusia dan ulah alam. Oke, tepuk tangan untuk Putri dan Ica. Terima kasih. Oke, Ibu akan melakukan refleksi ke kalian. Refleksi apa yang membuat kamu tertarik pada proses pembelajaran hari ini, materi perubahan lingkungan? Ya, apakah yang membuat kamu tertarik saat proses pembelajaran hari ini? Silakan, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Kenapa? Ada yang tertarik hari ini? Baiklah, untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi. Bioteknologi memperkenalkan tentang fermentasi nanti di situ ya. Ada konvensional dan modern. Nanti kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Oke, pada perubahan lingkungan kali ini sudah paham semua? Oke. Untuk tugas berikutnya ya akan saya berikan melalui WhatsApp group ya. Nanti ada soal 10 COS di situ kalian kerjakan, dan pada pertemuan berikutnya tolong kalian kumpulkan segera. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan untuk menutupi pembelajaran. Ketua kelas Ismail tolong tutup pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Dengan berakhirnya pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah sudah membaca doa dan pembelajaran kita hari ini kalian senang, sudah berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas persiapkan kelasnya. Saya akhiri dengan